A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamin bi khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamin bi khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamin bi khair. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa maksud daripada dalalah dan definisi dalalah versi mutakadimin dan versi mutaakhirin. Kemudian dalalah itu secara umum ada yang berbentuk lafal, ada yang bukan lafal. Yang berbentuk lafal seperti kita memahami makna daripada ungkapan. Kalau yang bukan lafal seperti kita memahami bahwa merah itu menunjuki kepada stop. Ya kan? Itu saya rasa sudah jelas. Yakni yakni anna mabadiyat ta'rifati wa in kanat hiya kulliyatil khamsa lamma kanat laha alfadun tadullu 'alaiha wa biha yatasarrafu fi ta'rifi ihtija awalan ila ma'rifati dalalati wa aqsamiha. Yakni bahwa sungguh mabadi definisi, sekalipun mabadi definisi itu berupa kuliah khamsah, lama manakala adalah bagi kuliah khamsah itu lafal, adalah bagi kuliah khamsah itu memiliki lafal-lafal yang menunjuki lafal itu di atas kuliah khamsah. Wabiha, dan dengan alfad, itu kembali dhamirnya kepada alfad, wabiha, dan dengan alfad yatasarrafu fit ta'rifat. Wabiha yatasarrafu fit ta'rifat, dan dengannya alfad yatasarrafu, berlaku pada definisi. Yatasarrafu dipakai kuliah khamsah itu pada definisi. Jadi inti daripada ilmu mantik kan dua, definisi dan hujjah, bukti. Itu inti daripada ilmu mantik. Kemudian mabadi daripada ta'rifat adalah kuliah khamsah. Kemudian fokus daripada ilmu mantik adalah makna, bukan lafal. Fokus daripada ilmu mantik adalah makna, bukan lafal. Tapi bagaimana satu makna ingin kita sampaikan kepada orang lain, yaitu membutuhkan kepada lafal. Bagaimana kita memahami satu makna dari buku, butuh juga lafal. Maka mantik walaupun fokus pembahasannya adalah perkara yang ada dalam logika, makna-makna yang ada dalam logika, tapi untuk ifadah, memberi pemahaman dan mengambil ifadah, maka dia membutuhkan kepada pembahasan lafal. Dan lafal yang dibahas dalam ilmu mantik adalah lafal secara mutlak. Maksudnya, mantik ini tidak terkhusus dengan satu bahasa. Semua bahasa masuk. Kenapa? Karena ilmu mantik membahas cara berpikir manusia, apapun bahasanya. Nah, kemudian karena ini adalah dalam bahasa Arab, apakah semua pembahasan lafal bahasa Arab dibahas? Tidak. Tapi kira-kira yang dibutuhkan oleh mantik dibahas. Jadi pertama dulu yang dibahas adalah apa? Bagaimana kita bisa gini. Mantik itu apa? Makna yang ada dalam logika, kan? Makna yang ada dalam pikiran. Nanti bisa dimurajaah bagi tunggu-tunggu yang baru hadir. Bagaimana antum bisa memahami makna dalam pikiran saya? Saya sedang membuktikan sesuatu ini dalam pikiran. Bagaimana? Perlulah lafal. Berarti lafal itu menerjemah kepada makna. Lafal saya adalah terjemah daripada apa yang ada dalam pikiran. Kemudian antum tangkap lafal saya, kemudian baru antum pahami makna. Sebelum membahas ini, apakah Allah ataupun manusia itu sudah memberikan masing-masing makna lafal? Jadi setiap makna memiliki baju masing-masing. Jadi bajunya makna apa? Lafal. Misalnya makna daripada insan apa? Hewan natik. Makna daripada arijal apa? Zakar. Makna daripada imra'atun apa? Unsa. Paham?
Jadi setiap makna bajunya apalah lafal. Itu yang dinamakan dengan wada'. Satu makna kemudian ditentukan satu lafal bagi makna itu. Seperti misalnya kita punya anak, kemudian kita kasih nama bagi anak itu. Itulah wada'. Apa? Wada' itu apa? Memberikan, menentukan satu lafal kepada satu musamma misalnya. Itu wada'. Setelah lafal itu memiliki setelah makna itu memiliki lafal, memiliki bajunya, kapan saja disebutkan lafal ini maka akan teringat ini enggak? Saya misalnya melahirkan anak. Saya punya anak, kemudian saya berikan namanya Farah. Oke. Jadi kapan saja antum mendengar Farah pasti teringat ini. Kapan saja antum melihat ini pasti akan teringat dengan nama itulah namanya wada'. Farah itu nama istri saya. Oke. Jadi, begitu misalnya saya ungkapkan begini. Saya mau mengungkapkan bahwa rumah ini putih. Rumah putih. Langsung terbayang antum rumah, yakni bangunan, dan putih adalah yang warna yang cerah. Karena apa? Sudah sudah ditentukan lafalnya bagi makna. Itulah yang artinya dalalah. Oke. Jadi definisi dia punya bahannya, yakni kuliah khamsah. Kuliah khamsah itu bagaimana kita dapat pahami? Butuh pada lafal. Maka dibahaslah lafal. Dengan lafal itulah bisa dipakai dalam definisi. Waktu antum ditanyakan apa definisi binatang, perlu lafal. Oke ya. Ihtija awalan ila ma'rifatid dilalati wa aqsamiha. Niscaya membutuhkan pertama sekali kepada pengenalan dalalah dan pembagian dalalah. Jadi terlebih dahulu kita membahas dalalah dulu. Wa ma ya'tabiru minha fi fannil mantiq wa ma la ya'tabiru. Dan dalalah-dalalah yang diperhitungkan, yang dianggap daripadanya adalah pada ilmu mantik, dan dalalah-dalalah yang tidak diperhitungkan. Jadi sekarang kita akan membahas dalalah, definisi dalalah, pembagian dalalah, kemudian mana dalalah yang dianggap dalam ilmu mantik dan mana dalalah yang tidak dianggap dalam ilmu mantik. Oke. Falihada qala fa'lam awalan. Maka karena ini berkatalah musannif fa'lam, maka ketahui olehmu awalan pertama sekali. Artinya qabla an ta'lama mabadiyat ma'rifatil lati hiya kulliyatul khamsu. Artinya apa? Ketahuilah pertama kali. Maksudnya apa? Sebelum bahwa engkau mengetahui mabadi definisi, yaitu apa mabadi definisi? Yaitu kuliah khamsah. Sebelum kamu mengenal apa itu kuliah khamsah, maka hendaklah kalian mengetahui apa itu dalalah. Karena memahami kuliah khamsah yang ada dalam zihin itu ataupun makna itu butuh kepada lafal, dan lafal itu menunjuki kepada makna. Apa itu namanya? Dalalah. Oke kan? Jadi misalnya gini, kita analogikan seperti lampu merah menunjuki pada stop. Misalnya kita mau memfokus stopnya. Sebelum kita membahas stopnya, kalian harus tahu dulu hubungan antara lampu merah dengan stop. Apa itu namanya? Dalalah. Ini lampu merah menunjuki kepada stop. Itulah namanya dalalah. Oke. Lampu merah itu apa? Dal, yang menunjuki. Sedangkan stop itu apa? Madlul, yang ditunjuki. Wa tafsiruna awalan ad-dalalata bi fahmi amrin min amrin huwa tafsirul aqdamina laha. Dan tafsiran kami pertama sekali apa definisi yang dihadirkan oleh Imam Sanusi terhadap definisi dalalah? Fahmu amrin min amrin. Tafsirnya kami pertama sekali dalalah dengan apa? Memahami sesuatu daripada suatu yang lain, itu adalah tafsiran ulama mutakaddimin, baginya adalah dalalah. Malam saya sudah menyampaikan dalalah itu ada dua definisi, versi mutakaddimin dan versi mutaakhirin. Wa ataradahul ba'dul mutaakhirin, dan dikritik akannya definisi oleh sebahagian mutaakhirin. Jadi definisi mutakaddimin ini dikritik oleh mutaakhirin. Apa kritikannya? Bi annahu tafsiru liwasfi amrin bima huwa wasfun li ghairihi. Dengan bahwa sungguhnya tafsir mutakaddimin, ini kembali tafsir mutakaddimin, itu menafsirkan bagi status satu perkara dengan sesuatu itu adalah sifat bagi selain suatu yang pertama. Jadi gini, ini ada amrin pertama ya.
menafsirkan bagi wasafnya sesuatu dengan apa kita tafsir? Dengan sesuatu yang sesuatu itu adalah wasaf bagi selain perkara itu. Maknanya dulu, nanti saya akan menjelaskan. Maknanya gimana? Perlu diulangi. Wa'taradahul ba'dul mutaakhirin, dikritik akan definisi mutakadimin oleh sebagian mutakhirin bi annahu, dengan bahwa sungguh tafsirnya mutakadimin itu adalah menafsirkan bagi wasafnya sesuatu, sifatnya sesuatu, dengan apa kita tafsirnya? Dengan sesuatu yang sesuatu itu adalah wasaf bagi yang lain. Jadi gini, saya punya status apa? Sudah nikah. Saya punya kawan, Liza misalnya. Statusnya apa? Ini analogika ya, belum nih. Kemudian datang tunggu Fazlun ya, Fazlun kan? Faizul memberi status kepada saya apa? Saya masih jomblo. Salah nggak? Apa? Mentafsirkan saya dengan status yang status itu milik dia, bukan milik saya. Itulah maksudnya ini. Oke, dia memberi status kepada saya yang mana status ini bukan milik saya tapi milik Ustaz Niza. Jadi bi annaha tafsirun liwasfi amrin bima huwa sifatun li ghairihi. Analogikanya paham? Oke, sekarang begini. Ya. Oke. Misalnya Zaidun. Makna Zaidun apa? Syakhsun muayyan. Antum ya? Maknanya apa? Syakhsun muayyan. Orang yang sudah tertain ya. Oke, Zaidun. Ini dal ya. Ini apa? Dal. Ini madlun. Oke. Dalalah apa? Kalau berdasarkan definisi yang pertama. Enggak, dasarnya gini, dasarnya sebelum kita memahami definisi ya. Lafal Zaidun menunjuki kepada oke. Ataupun kalau oke, ini dalalah kan? Oke. Dalalah itu adalah sifat apa? Yang menunjuki mana? Ini menunjuki terhadap ini kan? Oke. Sekarang definisi ini apa? Definisi dalalah apa? Memahami. Memahami itu sifat orang yang memahami. Bukan sifat daripada lafal ini. Jadi sama dengan kayak tadi. Memberi status kepada ini bukan statusnya, tapi status orang yang memahami. Lihat, apa yang didefinisi daripada dalalah? Fahmu amrin min amrin. Memahami syakhsun muayyan dari mana? Dari Zaidun. Memahami ini. Siapa yang pahami? Orang. Bukan, itu definisi dalalah. Jadi memberi status kepada dalalah yang padahal itu bukan statusnya dalalah. Statusnya apa? Yang fahim. Oke ya. Ini kritikannya nanti akan dijawab oleh Imam. Yang penting iskalnya antum harus tahu dulu. Iskalnya antum harus tahu. Oke. Oke ya. Fa inna dalalata wasfun li amrid dali. Ini menjelaskan di mana kemuskilannya. Wal fahma alladhi fussirat bihi wasfun li ghairihi. Dan bahwa sungguh dalalah itu status bagi perkara yang menunjuki. Enggak, gini. Saya memukul, saya meminum. Saya meminum. Makna, oke. Keadaan saya meminum itu apa? Syarbun. Kalau saya apa? Syarib. Ini masyrub. Oke. Hubungan antara ini duanya apa? Hadas, masdar. Oke. Dalalah itu masdar enggak? Dalai dulu, dalalatan. Masdar. Ini masdar menunjuki hubungan antara lafal dengan makna. Jadi dalalah itu sifat dal bagi ini, ya kan?
tapi ditafsirkan dengan apa? Memahami, di luar daripada objek ini. Pokoknya yang kita bahas apa? Lafal ini menunjuki kepada ini. Itulah makna adalah bukan memahami. Memahami itu lazimnya. Setelah dia menunjuki kepada ini dan dipahami, ya itu urusan kedua. Paham? Jadi diberikan status yang bukan miliknya. Paham ya? Nah, fa'inna dalalah, bahwa sungguh dalalah itu wasaf bagi perkara yang menunjuki. Ini apa? Lafal ini Zaidun menunjuki pada syaksun muayyan. Wa fahmal ladzi, padahal faham allazi yang ditafsirkan akannya adalah dengannya faham, itu wasaf bagi selainnya apa? Bagi selainnya dal. Ini pertama dulu, dalalah adalah sifat bagi ini yang menunjuk kepada ini. Oke. Dalalah sifat dal bagi madlul. Oke, dasarnya gitu. Kemudian dalalah ini ditafsirkan dengan fahmon. Kemudian dalalah itu ditafsirkan dengan apa? Fahmon. Yang mana fahmon ini tadi kita sudah sepakat. Dalalah apa? Dalalah sifat dal. Malah sekarang ditafsirkan dalalah dengan memahami. Rancu kan? Nggak tepat. Oke. Maka dalalah itu wasaf bagi perkara yang menunjuki, dan faham yang ditafsirkan akannya adalah dengan faham. Mana tafsir apa? Definisi dalalah. Tadi apa ditafsirkan dengan apa? Fahamun kan? Itu wasaf bagi selainnya dal. Di ghairihi ini kembalinya kepada selainnya dal. Oke, ini kritikan yang pertama. Kritikan yang kedua, wa za'ama aidan anna dilalata innama hiya al-haysiyatu ay hiya kaunu amrin bihaitsu yasihu ayyufhama minhu amrun sa'un fuhima minhu dzalikal amru amla. Dan mengklaim oleh sebagian mutaakhirin, ini masih kembali kepada sebagian mutaakhirin, diklaim oleh sebagian mutaakhirin juga bahwa sungguh dalalah hanya saja adalah yang haysiyah. Maksudnya apa? Definisi dalalah yang benar adalah yang ada min haisunya. Kan definisi dalalah kan ada dua. Fahmu amrin min amrin. Yang kedua apa? Kaunu amrin bihaisu yufhamu minhu amrun fuhima aw lam yuf. Nah, jadi orang mutaakhirin mengkritisi definisi mutakadimin. Apa isi kritikannya? Status yang bukan miliknya tapi diberikan kepadanya. Kritikan yang kedua apa? Yang benar definisi adalah definisi yang ada haisunya yang kedua. Apa? Sekarang dijelaskan. Ai artinya dianya adalah apa? Kaunu amrin, keadaannya satu perkara dengan sekira-kira sahlah bahwa dipahami daripadanya perkara akan perkara yang lain. Sawaun baik dipahami daripadanya perkara yang pertama akan perkara yang kedua ataupun tidak. Jadi ini perkara yang pertama dengan perkara yang kedua bedakan ya. Sekali lagi, dalalah adalah keadaannya satu perkara dengan sekira-kira sahlah bahwa dipahami daripadanya perkara yang pertama akan perkara yang kedua. Baik dipahami daripada perkara yang pertama akan perkara yang kedua ataupun tidak. Kita lampu merah misalnya. Lampu merah itu menunjuki kepada stop. Berdasarkan definisi ini bagaimana kita jelaskan? Kaunu amrin apa? Keadaan lampu merah itu sah untuk dipahami kepada stop, berhenti. Baik nanti orang pahami ataupun tidak, itu di luar. Yang inti adalah keadaan lampu merah itu dapat dipahami dari lampu merah itu akan berhenti. Oh, orang nggak paham, itu di luar daripada dalalah. Pokoknya dia sudah menunjuki gini. Paham ya? Paham ya? Oke. Nah, jadi ini kritikan daripada ba'dul mutakhirin kepada definisi mutakaddimin. Wa jawabuhu anna hadha ghalatun nasha'a min tafsilil murakkabi fa innal fahma alladhi fussirat bihi ad-dilalatu fahmun muqayyadun bil majruri bimin alladhi huwa amruddal. Oke. Saya kasih makna dulu ya. Jawabnya kritikan yang pertama. Bahwa sungguh ini kembali mana? Kritikan yang pertama. Itu falasi, keliru.
yang muncul kekeliruan ini daripada memisahkan yang murakab. Oke, jadi gini, suatu yang murakab harus dipahami sebagai murakab, ya enggak? Manusia, apa itu manusia? Kepala. Salah apa benar? Manusia itu adalah tangan. Salah. Karena tangan itu adalah rincian daripada tubuh manusia. Itu manusia adalah murakab. Mentasilkan yang murakab, kata. Paham? Oke. Ini oke. Fa innal fahma, maka bahwa sungguh faham allazi yang ditafsirkan dengannya faham akan adalah itu faham yang dikaitkan, yang diikatkan dengan majrur dengan apa? Dengan min. Yang mana min itu adalah perkara yang menunjuki. Ini agak ribet. Kita kembali ke definisi dulu. Ini awal kritikan ini saya pahami dalam kitab Asy-Syiah Athar. Awalnya sulit. Jadi maksudnya nggak cepat saya pahami kan. Fahmu. Oke, salah. Fahmu amrin kan? Min amrin. Oke. Jelas nggak? Fahmu amrin min Ini maksudnya apa? Kalau kita kasih contoh tadi, Zaidun maknanya apa? Syaksun muayyan. Oke. Kita memahami syaksun muayyan dari Zaidun. Oke. Zaidun ini apa? Dal. Ini berdasarkan definisi yang pertama, memahami madlul daripada dal. Oke. Memahami madlul, amrin pertama apa? Madlul. Dari mana? Daripada dal. Oke. Ini satu paket enggak? Definisi ini satu paket enggak? Memahaminya satu perkara. Dari mana kita pahaminya? Daripada perkara yang lain, satu paket. Jadi ini fahmun ini diikat dengan min. Pemahaman ini diikat dengan, paham enggak? Gini, saya faham nahu dari kitab. Itu memahami nahu misalnya. Yang kedua, kitab. Nggak bisa dipisahkan dari ungkapan saya. Ungkapan saya memahami nahu dari kitab. Satu paket. Jadi, memahaminya madlul dari mana? Dari dal. Jadi maksudnya apa? Yang dipahami daripada lafal. Yang dipahami daripada berarti fahmun di sini dengan makna mafhum. Masdar dengan makna isim maf'ul. Yang biasa dikenal dengan mabniun, masdar bunya ala majhul. Masdar tapi maknanya isim maf'ul. Sekali lagi. Fahmu amri min amrin ini satu paket, murakab. Murakab ya. Kemudian tadi dikritik apa? Dikritik adalah nggak boleh, nggak cocok dalalah itu ditafsirkan dengan fahmu amrin. Karena dalalah itu adalah sifat dal. Oke, ingat. Dalalah adalah sifat apa? Sifatun lidal. Oke, dia sifat bagi dal. Fahmun itu sifat apa? Orang yang memahami. Si fahim, si yang memahami. Oke. Sedangkan dalalah itu apa? Sifatnya dal. Mestinya kita tafsirkan dalalah dengan sifatnya dal. Apa? Dia menunjuki kepada ini. Dal menunjuki kepada madlul. Oke. Nah, maka dikritiklah ini. Fahmu amrin. Memahami. Oke. Tamam ya? Ingat. Muka dimah yang pertama yang harus dipahami. Dalalah adalah sifat bagi dal. Bukan sifat bagi fahim. Bagi yang paham. Oke. Oke. Nah, kritikannya muncul dari mana? Dari kata-kata ini kan? Dari definisi mutakalimin. Fahmu amrin. Memahaminya sesuatu daripada sesuatu yang lain. Dipisahkan ini dari min ini. Oke. Kata-kata fahmu amrin dipisahkan daripada min amrin. Berarti oke. Padahal tadi sudah kita sebutkan
Fahmu amrin min amrin ini satu paket. Nggak bisa dipisahkan, murah. Saat dipisahkan, maksud fahmu amrin adalah apa? Fahim. Tapi kalau kita gabungkan, kalau kita nggak pisahkan, maksud fahmu amrin min amrin adalah apa? Yang dipahami. Dari apa dipahami? Daripada dal. Daripada dal. Jadi satu paket. Yang sesuatu yang dipahami dari mana? Dari dal. Sama juga. Kayak tadi. Definisi mutakin apa? Keadaan sesuatu yang dari sesuatu ini dapat dipahami ini kan? Ini begitu juga. Satu madlul, yang madlul ini dipahami dari dal. Sekali lagi ya. Dalalah itu adalah sifat dari dal bagi madlul. Oke, sifat dari dal bagi madlul. Bukan dari madlul ke dal. Ataupun dari orang yang memahami madlul, bukan orang yang memahami madlul. Oke. Sekarang definisi mutakalim juga benar. Maksud definisi mutakalim ini memahami madlul, dipahamkan madlul dari dal. Kan sama aja itu, masih ada hubungan dengan dal. Madlul ini adalah yang ditunjuki oleh dal. Kan masih ada hubungan kan? Ingat sekali lagi. Dalalah itu adalah sifat dal bagi madlul. Hubungan antara dal dengan madlul. Definisi mutakalimin apa? Madlul ini yang dipahami daripada dal. Kan masih ada garisnya juga kan? Ingat, garis dalalah apa? Dal bagi madlul. Dal ini dipahami, dal ini dapat kita pahami Oke, ada garisnya nggak? Dal dapat dipahami daripada dal akan Oke, jelas ini kan? Ada garisnya kan? Bayangkan aja. Definisi mutakalimin apa? Madlul yang dipahami daripada dal. Kan masih ada garis yang sama kan? Masih jalur yang sama. Bayang aja misalnya jalur ini dal, ini madlul. Dal apa? Satu keadaan ini, yang dari ini kita dapat memahami ini. Lampu merah, dari lampu merah kita dapat pahami berhenti. Oke, itu adalah kalau definisi mutakalim apa? Memahami berhenti dari masih garis yang sama. Tapi kalau dipisahkan, sekedar apa? Memahami madlul. Memahami madlul. Ah, berarti bukan sifat dalalah. Karena kita sudah mengatakan sifat dalalah adalah hubungan dal bagi madlul. Kalau memahami berarti ya sifat seseorang yang memahami dengan makna itu. Kurang tepat. Maka kritikan itu falasi, keliru, karena berangkat daripada merincikan yang suatu yang murakab, memisahkan sesuatu yang dasarnya murakab. Oke. Memisahkan fahmu amrin daripada min amrin. Nanti murajaah lagi kalau kira-kira kurang jelas. Oke. Maka bahwa sungguh faham yang yang ditafsirkan dengannya faham akan adalah itu adalah faham yang dikaitkan dengan kata-kata majrur dengan apa? Min, yaitu adalah perkara amrun dal. Ya. Faham mon amrun min yang majrur dengan min apa? Enggak. Fahmu amrin min amrin. Ini kan majrur dengan sebab amrin ini apa? Madlul apa dal? Dal kan? Dal kan? Jadi madlul ini dipahami dengan sebab dal, masih ada hubungan juga. Oke ya? Oke. Bimakna dengan arti annad dalalata hiya kaunu amrin yufhamu minhu amrun. Dengan makna bahwa sungguh dalalah dianya itu satu makna. Ini mau disampaikan satu makna dengan makna bahwa sungguh dalalah dianya adalah keadaannya satu perkara yang dapat dipahami daripada perkara itu akan perkara yang lain. Ataupun dalalah itu adalah keadaannya dal ya, dapat dipahami daripada dal akan madlul. Maksudnya apa? Definisi mutakalimin sama juga dengan definisi mutaakhir, masih dengan garis yang sama. Wala syakka anna alladhi fuhima minhu amrun huwa amrud dalu la ghairuhu. Dan tanpa diragukan bahwa sungguh sesuatu yang dipahami daripadanya sesuatu akannya perkara adalah perkara yang menunjuki, bukan selain yang menunjuki. Walladzi tasafa bihi ghairuhu innama huwal fahmu li amrin. Dan sesuatu yang bersifat dengannya sesuatu oleh selainnya halnya saya adalah memahami baginya perkara. Artinya keadaannya seseorang itu yang memahami baginya perkara, bukan yang memahami daripadanya perkara.
Jadi begini, kayak tadi saya sampaikan. Fahamun itu apa? Kita pahami madlul, kita pahami berhenti. Oke, tapi kalau ditambah lagi memahami berhenti dari lampu merah, kan dal juga kan? Oke. Kayak gini, minum. Air ini adalah air yang sah untuk baik diminum ataupun tidak diminum ya, pokoknya dia air ini yang sah diminum. Oke ya? Ataupun dibalik, air ini air yang diminum. Gini, lihat ke depan aja. Bimakna annahu fuhima minhu amrun, dengan makna bahwasanya dipahamkan daripadanya perkara akan perkara yang lain. Idzi syakhsu fi hadza fahimun la mafhumun minhu. Karena seseorang pada ini itu yang memahami bukan yang dipahamkan. Ini persis seperti mata air. Yang engkau sifati akan mata air dengan minum daripadanya mata air. Dengan makna apa? Kita memberi status kepada mata air itu apa? Minum. Dengan makna bahwasanya annahu, bahwa sungguhnya mata air itu diminum ataupun akan diminum daripada mata air, baik diminum ataupun nanti akan diminum. Wala syakka, dan tanpa ragu bahwa sungguh minum dengan ini makna itu wasaf bagi mata air, bukan bagi yang minum daripada mata air. Jadi gini, ini kan air ya. Kita kasih status air ini apa? Untuk air apa ini? Air minum. Baik minum ataupun nanti diminum. Waktu saya bilang air ini adalah air minum, status bagi untuk orang minum ataupun status air ini? Status air kan? Air ini adalah air minum. Status air bukan status orang yang minum. Begitu juga. Makna adalah tadi apa? Memahami sesuatu daripada sesuatu yang lain. Memahami madlul daripada dal. Itu adalah sifat dalalah. Sifat dal. Bukan sifat orang yang memahami. Analogika, air ini adalah air minum. Waktu kita menstatuskan air ini dengan air minum, itu adalah statusnya, bukan status bagi orang yang minum. Ini agak berbelit dikit, nanti di murajaah aja. Warsyurbul ladzi tasafa bihi syaribu innama huwa syurbul ladzi aujaba lahu kaunahu syariban la masyruban minhu. Dan minum yang berstatus dengannya minum oleh orang yang minum hanya saya adalah minum allazi, yang mewajibkan bagi orang yang minum keadaannya itu adalah yang meminum bukan yang diminumkan. Jadi minum, oke, ini tadi saya kasih status ini apa? Air ini minum, air minuman, ya kan? Ini status apa? Status air ini, bukan status orang yang minum. Terus status orang minum apa? Syarib. Syarib itu adalah apa? Yang meminum, yang mewajibkan dia itu berstatus syarib apa? Saat dia minum. Tapi saat saya mengatakan air ini berstatus minum, diminum ataupun tidak diminum, pokoknya statusnya. Tapi kapan saya baru dikatakan dengan orang yang syarib, yang meminum? Saat saya meminum. Itulah makna aujaba. Makna syarib itu apa? Syurbu yang ada pada syarib adalah syurbu yang mewajibkan dia itu harus berstatus syarib. Ini. Syurbu itu kan masdar. Masdar kadang-kadang ada pada syarib, ada pada masyrub kan? Minum. Yang diminum ataupun yang meminum. Ataupun kembali kepada ilmu nahwu aja. Masdar itu ada pada fa'il, ada pada maf'ul kan? Ada pada fi'il mudhari, ada pada fi'il madhi kan? Karena dia hadas. Hadas itu semua pada fi'il ada. Ini. Kejadian perlakuan itu boleh nggak ada tanpa ada kejadian? Misalnya memukul tapi tidak ada kejadian memukul, boleh nggak? Menolong tapi tidak ada kejadian menolong, boleh nggak? Pasti ada kejadian yang namanya menolong. Oke ya. Nah, kembali kepada minum. Minum itu adalah sifat bagi air. Terus syarib itu ada makna syurbu nggak? Orang yang minum artinya apa? Minum yang sudah diminum. Oke. Minuman yang sudah diminum. Oke. Kapan dia berstatus syarib? Kalau dia sudah minum. Oke ya.
Kembali ke ilmu nahu itu. Oke. Nah. Oke. Wa ammal i'tiradu bi anna ad-dala yusafu bid dilalati qabla al-fahmi wa ba'dahu wa dhalika yaqtadi taqaddum ad-dalalati 'ala al-fahmi fa kaifa tufassiru bihi. Adapun kritikan yang kedua, dengan bahwa sungguh dal itu berstatus dengan dalalah sebelum memahami dan setelah memahami. Wa dhalika, dan sedemikian menghendaki akan mendahului dalalah di atas memahami. Maka bagaimana ditafsirkan dalalah dengan memahami? Begini. Dal itu status, dalalah itu status siapa? Status dal. Lampu merah menunjuki berhenti. Lampu merah itu berstatus apa? Dal kan? Berhenti apa? Madlul. Hubungan keduanya apa? Dalalah. Oke. Apakah sebelum dipahami ataupun setelah dipahami, pokoknya lampu merah dengan berhenti sudah berstatus dengan dalalah, ya kan? Baik setelah dipahami ataupun sebelum dipahami, dia sudah berstatus dal, madlul, dan dalalah. Sama dengan harus ada dalalah dulu baru memahami, ya enggak? Bagaimana kita bisa memahami bahwa lampu merah itu menunjuki pada berhenti kalau belum ada dalalah? Kalau belum ada yang menunjuki bahwa lampu merah itu menunjuki kepada berhenti. Berarti harus ada adalah baru memahami. Nah, sekarang ditafsirkan dalalah dengan memahami. Padahal wujud dalalah itu lebih dahulu daripada memahami. Tapi tadi apa diartikan dalalah? Fahmun. Paham nggak? Kita mengartikan sesuatu yang dengan apa? Dengan sesuatu yang beradanya setelah ini. Antum mau mengatakan saya ayah si fulan, ayahnya Muhammad. Muhammadnya belum ada. Oke, Abu Muhammad. Boleh Abu Muhammad kalau ada Muhammad. Oke ya. Ini analogika saya, taklid saja. Jadi dalalah itu duluan ada, baru ada faham. Sekarang ditafsirkan dalalah dengan faham, padahal duluan dalalah baru ada faham. Oke. Fal jawabu anna wasfad dali bid dalalati qabla al-ifhami innama huwa bitarikil majaz la bitarikil haqiqah. Selesai. Bahwa sungguh status dal dengan dalalah sebelum paham itu hanya saja dengan jalan majaz, bukan dengan jalan hakikat. Tetap inti daripada dalalah itu harus memahami. Terus dalalah itu apa? Ada status dalalah dengan dal sebelum memahami itu jalan majaz, bukan hakikatnya. Hakikatnya tetap enggak, mana ada begitu. Jadi Imam Bajuri mengkritisi jawaban ini. Jawaban Imam Sanusi kurang tepat. Tolong perhatikan. Makanya tadi saya aneh ya. Ini. Hakikat dalalah itu duluan ada baru ada paham kan? Dal, lampu merah, berhenti, hubungan keduanya apa adalah dipahami ataupun tidak dipahami, itu urusan kedua. Berarti hakikatnya apa? Ada dalalah dulu baru Oke. Sekarang coba perhatikan jawaban Imam Sanusi. Fal jawab, maksud wasaf dal dengan dalalah kapan? Sebelum memahami, hanya saja itu jalan majaz, bukan jalan hakikat. Padahal tadi orang yang kritik ini hakikatnya apa? Hakikat dalalah adalah berstatusnya dalalah dengan dal sebelum dipahami. Ya enggak? Dal ini berstatus dalalah kapan? Sebelum dipahami. Imam Sanusi itu hakikatnya. Imam Sanusi mengatakan apa? Berstatusnya dal dengan dalalah sebelum dipahami itu jalan Paham enggak? Kayak enggak ketemu. Tadi kok nggak ketemu jawaban Imam Sanusi? Rupanya Imam Bajuri mengatakan bahwa jawaban daripada Imam Sanusi kurang tepat. Kurang tepat. Oke. Jelas. Kenapa? Ini. Definisi mutaakhirin terhadap dalalah apa? Keadaannya sesuatu yang mana dapat kita pahami daripada ini akan ini, baik dipahami ataupun tidak. Lampu merah menunjuki kepada berhenti.
dipahami ataupun tidak dipahami itu urusan kedua. Yang penting lampu merah menunjuki kepada berhenti. Duluan ada dalalah apa memahami dulu? Buktinya apa? Baik dipahami ataupun tidak dipahami kan? Duluan ada dalalah dulu kan? Oke. Ya enggak? Sekarang Imam Sanusi bilang dalalah ini berstatus dal berstatus dalalah sebelum memahami itu dinamakan dengan jalan majaz. Padahal hakikatnya apa? Dal itu berstatus dalalah sebelum dipahami. Tanpa dipahami, pokoknya dia dal itu sudah berstatus dalalah. Gini, tanpa kita pahami lampu merah sudah menunjuki berhenti. Berarti ada dalalah, dia dipahami ataupun tidak dipahami, pokoknya dia ada dalalah. Dal itu apa? Lampu merah sudah berstatus dalalah. Sekarang Imam Sanusi mengatakan lampu merah yakni dal berstatus dalalah sebelum dipahami itu jalan majaz. Kan kurang tepat kan? Oke. Ini oke. Wa'lam. Ini udah ringan, ini udah ringan. Wa'lam anna muradahum bid-dilalatil wad'iyyati an takuna dilalatu sababuha al-wad'u. Ketahui olehmu bahwa sungguh maksudnya para ulama-ulama mantik dengan dalalah wad'iyyah itu bahwa adalah dalalah sebabnya adalah itu wada' penentuan. Jadi begini, kan dalalah itu kan ada wad'iyyah, tabi'iyah dan akliyah. Makna wad'iyyah apa? Ditentukan. Seperti saya mengkasih satu nama kepada anak, itu wada' namanya. Kasih nama kepada anak namanya wada'. Oke. Kemudian saya letak baju di atas kipas angin, itu namanya apa? Wada' juga. Meletakkan. Oke. Meletakkan itu boleh nggak? Setelah baju saya letak di kipas angin, kemudian saya letak di atas ini. Boleh nggak? Boleh saja kan berubah. Itu wada'. Nah, setiap makna sudah diwada' oleh masing-masing. Misalnya Siba Agam itu diwada' untuk apa? Oke. Kok pakai nggak kena? Jadi maksud daripada wad'iyah adalah meletakkan, menentukan. Dalam wad'iyah apa? Ditentukan. Sekarang kenapa lampu merah itu bertanda berhenti? Ada yang menentukan, pemerintah. Karena nggak mesti lampu merah itu berhenti, ya kan? Kenapa lampu hijau itu jalan? Nah, itu karena ditentukan. Oke ya, itu maknanya wad'iyah. Arti wad'iyah di sini ada ta'yu amrin ta'yinu wa huwa ta'yinu amrin dilalati binafsihi. Dianya wada' adalah menentukan sesuatu untuk menunjuki dengan sendirinya. Maksudnya apa? Ini ada fa'il yang dibuang. Ditentukan oleh orang yang tentu akan satu perkara untuk dia menunjuki dengan sendirinya. Kalau cerita lampu merah, pemerintah menentukan lampu merah untuk menunjuki ke berhenti. Dengan apa menunjuki? Dengan sendirinya nanti. Tanpa ada pemerintah yang bilang, pokoknya lampu merah menunjuki pada berhenti. Nggak perlu bilang lagi kan? Dengan sendirinya dia menunjuki. Tapi perlu wabak dulu. Perlu ditentukan dulu. Paham? Perlu ditentukan dulu bahwa lampu merah ini menunjuki pada berhenti. Selesai. Setelah itu dia menunjuki dengan sendirinya. Oke. Ta'yinu amrin dilalati bi nafsihi. Ai min ghairi karinatin idza kanat hakikatan au bi karinatin idza kanat majazan. Artinya tanpa ada karinah apabila dia itu adalah hakikat. Ataupun dengan karinah apabila dia itu adalah Sekarang begini, ini keren ini. Khilaf di antara ulama manatikah dari kalangan ulama mantik. Majaz itu apakah masuk kepada dalalah mutabakah ataupun tidak? Oke, misalnya begini. Mana asad apa? Hewan muftaris kan? Binatang buas. Kemudian ra'aitu asadan fil hamam. Saya melihat nggak mungkin hewan muftaris fil hamam. Ya kan? Makna asad di situ adalah apa? Orang yang berani. Satria. Siba Agam. Oke ya? Satria.
ataupun pemberani di toilet misalnya. Oke. Lafal asad menunjuki kepada hewan muftaris. Itu apa? Dalalah apa? Mutabakah. Karena makna yang ditentukan sudah diberikan lafal asad kepada hewan muftaris. Sudah diwadak. Oke. Kemudian para ulama nahwu dan ulama balaghah juga kadang-kadang lafal itu keluar daripada makna dasar kepada makna yang lain. Tapi kalau ada karinah. Ini. Ra'aitu asadan fil hamam. Itu asad, makna asad apa? Bukan lagi makna binatang buas, tapi orang yang berani. Orang yang kuat. Ya kan? Suja. Berarti artinya apa? Ra'aitu orang yang berani di toilet ataupun di pemandian. Nah, asad ini menunjuki kepada makna apa? Orang yang berani. Lafal asad menunjuki pada makna sang orang yang berani. Itu juga mutabakah dengan bantuan karinah. Karena nggak mungkin fil hamam itu adalah binatang buas. Kalau yang pertama tadi tanpa ada karinah dia menunjuki kepada hewan muftaris. Yang kedua dengan bantuan karinah dia menunjuki kepada, maka sama asal itu pada contoh yang pertama dengan contoh yang kedua sama-sama ada ya kan? Asadun menunjuki kepada makna binatang buas juga ada adalah asad ini menunjuki pada makna binatang buas. Contoh yang kedua, asadun menunjuki kepada orang yang kuat. Itu juga ada lalal. Asad menunjuki kepada makna apa tadi? Yang kuat, rajulun suja. Itu juga ada adalah. Oke. Bedanya apa? Yang pertama tanpa bantuan karinah karena dia hakikat, yang kedua bantuan karinah karena dia majaz. Maka berdasarkan nas ini penting. Majaz itu adalah bagian daripada mutabakah. Ada yang mengatakan dia tadammun. Harus ada karinah. Kalau nggak ada karinah nggak bisa. Oke. Fadilalatu fiha ikhtiyaratun tataghayyaru bi taghayyuril wad'i. Maka dalalah padanya wad'iyah, fiha kembali pada wad'iyah. Itu ikhtiari, berubah dianya adalah dengan sebab berubah wada. Kayak tadi. Merah di wada ditentukan untuk apa? Boleh nggak merah ditentukan untuk jalan? Ditentukan, boleh saja. Karena diri merah itu nggak perlu, bukan diri merah itu menunjuki pada stop. Gini, saya taruh baju saya di atas kipas angin. Itu maknanya wada juga kan? Saya menetapkan baju saya di atas kipas angin. Boleh nggak baju saya pindah dan saya tetapkan di atas meja ini? Boleh aja, wada. Jadi wada itu ikhtiari. Oke, ikhtiari. Dan ikhtiari itu bisa berubah-ubah. Saya boleh ini, saya boleh ini, saya boleh itu. Kayak makan. Kayak kita mau jalan, boleh ke kanan, ke kiri, itu ikhtiari, boleh ke kanan, boleh ke kiri. Begitu juga dalalah wad'iyah. Dalalah wad'iyah itu adalah ikhtiari karena ada penetapan. Ada yang tetap. Jadi tergantung orang yang tetap itu. Tergantung orang yang menetapkan itu, dia mau menetapkan kepada yang lain, boleh juga. Oke ya? Oke ya? Contoh misalnya, bawah diuk. Kalau bahasa kami biren, bawah. Kalau Aceh Selatan dah. Aceh Raya baru mana? Baru di bawah. Baru ya. Padahal baru kalau kita di biren mana? Selatan. Itu kan lafal yang sama tapi maknanya kenapa? Karena wabak yang berbeda. Oke ya. Wadilalatu tabi'iyatu wal aqliyatu laysat bi ikhtiyarataini. Dan dalalah, tadi kan kita ada menyampaikan dalalah ada 3 ya, wad'iyah, tabi'iyah dan aqliyah. Dan dalalah tabi'iyah dan aqliyah bukanlah keduanya itu dengan ikhtiyari. Akan tetapi ilah ini dengan makna lakin, akan tetapi bahwa sungguh tabi'iyah mungkin berubah, dalalah tabi'iyah, dan aqliyah tidak mungkin pada dalalah aqliyah itu berubah. Gini. Dalalah tabi'iyah contohnya apa? Malu, merah muka menunjuki kepada malu. Merah muka menunjuki kepada
malu. Merah mata menunjuk kepada dengun. Jadi merah muka menunjuki kepada malu. Oke. Boleh nggak merah muka tapi bukan karena malu? Itu leuro. Ya kan? Ini kayak orang di pegunungan, puncak, orang Takengon. Begitu orang ini turun ke Biren misalnya, ke bawah, itu semuanya merah. Apakah orang itu lagi malu? Bukan. Tapi keadaan. Jadi boleh merah pipi, tapi bukan karena itu makna daripada tabi'iyah mungkin tagayyur. Maksudnya apa? Boleh ada madlul tanpa dal. Oke, paham ya? Illa anna tabi'iyah, akan tetapi bahwa semua tabi'iyah boleh berubahnya. Mana berubahnya apa? Boleh ada madlul tanpa dal. Boleh nggak lapar tanpa makan? Ini tabi'iyah nggak? Makan itu membuat kita kenyang. Ya kan? Tabi'iyah nggak? Nalurinya kan gitu kan? Prinsipnya kan gitu. Boleh nggak kita kenyang bukan karena makan? Boleh, kayak para sufi zikir. Bahkan di hari akhirat dengan zikir kita akan kenyang katanya. Ya kan? Oke. Wal akliyah tidak mungkin boleh berubah. Gini. Asap bukan asap. Apa contoh akliyah? Berubah menunjuki baharu. HP setiap tahun keluar model yang baru nggak? Maka perubahan bentuk HP ini menunjuki ada yang baru, ya kan? Itu akli kan? Akli itu nggak boleh berubah maka setiap yang berubah pasti baharu. Oke, sedikit lagi kita baca. Famisalu dalalati ghairi lafzi wad'an, maka contoh dalalah yang bukan lafal tapi wada' itu dalalah isyarah yang dikhususkan contoh di atas makna na'am ataupun la. Gini. Kalian paham nggak yang saya sebutkan tadi? Paham gini. Ini menunjuki kemana? Na'am. Kalau gini, la. Ini dalalah apa? Dalalah ghairu lafziyah, bukan berbentuk lafal, tapi wada'. Oke. Boleh juga nanti kayak orang India. Kalau tidak orang India gini-gini. Ya kan? Ya kan? Orang India gini-gini kan? Oh my, teman lebih dulu. Wa misalu dalalatihi aklan dalalatut taghayyuri masalan alal hudus. Dan contoh dalalah yang bukan lafzi tapi aklan ya, aklan. Itu dalalah berubah misalnya di atas saat kita melihat alam ini berubah, pohon dari kecil besar, tua sampai mati. Kita gitu juga kan? Kan ada perubahan kan manusia dari kecil, dewasa, tua hingga mati. Itu perubahan itu menunjuki baru. Itu ada bahasa nggak di situ? Nggak ada. Jadi dalalah ghairul lafziyah tapi aklan. Oke. Wa misalu dalalati tab'an, dan contoh dalalah yang bukan lafal, tabiat. Itu dalalah merah pipi. Contoh di atas al-khajal. Khajal itu malu. Maka Nabi memanggil Sayyidah Aisyah dengan apa? Umairah. Oke, itu contoh dalalah yang ghairul lafziyah, baik wad'iyah, akliyah dan tabi'iyah. Wa misalu dalalatil lafzi wad'an, dan contoh dalalah lafal yang wada' itu dalalah lafai rajul misalnya di atas lelaki dan lafal mera'ah kepada perempuan, ya kan? Ar-rajul itu lafal enggak? Dalalah lafal ar-rajul kepada makna lelaki. Oke. Wa misalu dalalati aklan, dan contoh dalalah yang lafal tapi aklan. Itu dalalah lafal misalnya di atas satu jirim, satu benda yang berada lafal itu kepada benda. Gini. Kita mendengar suara di luar. Ada dalalah enggak? Dalalah suara itu pada apa? Kepada ada satu benda sehingga dia bersuara. Karena nggak mungkin suara itu ada dengan sendirinya tanpa ada tempat dia. Paham ya? Itu dalalah lafziyah yang akliyah, secara akal. Oke ya? Kenapa? Karena mustahil berdirinya lafal dengan sendirinya. Ini. Lafal itu arat. Arat itu tidak boleh berdiri dengan sendirinya. Gini. Ini putih kan? Putihnya papan tulis berada di mana?
di papan. Boleh nggak putih ini berada pada warna? Warna berdiri pada warna, boleh nggak? Nggak boleh. Ini arat namanya, sifat. Sifat itu mesti ada zat, ya kan? Mesti ada zat. Lafal juga itu juga, lafal itu suara. Suara itu dari mana? Dari lidah misalnya. Tidak boleh suara berada pada suara. Wa misalu dalalatihi tawan, dan contoh dalalah lafal tab'an itu dalalah surah, dalalah suara teriak yang sangat genting di atas musibah. Misalnya ada musibah kan, kayak misalnya saudara kita di Gaza, musibah, ada suara teriakan kan, itu dalalah apa? Dalalah lafziyah, tapi bukan wad'iyah, tapi tabi'iyah. Emang tabiat manusia kalau dapat musibah pasti dia akan berteriak. Oke ya. Dikit lagi. Qauluhu fi dilalatil lafzi aqliyah. Perkataannya musannif pada kata-kata dalalah lafal aqliyah mana? Dilalatuhu masalan ala jirmin yakumu bihi, ya kan? Apa? Dilalatuhu ala jirmin yakumu bihi li istihali qiyamil lafzi binasi. Artinya apa? Bahwa sungguh lafal itu arat, dan arat itu mustahil berdiri dengan sendirinya. Hanya saja arat itu berdiri dengan benda. Ini pintar itu mesti ada orang nggak? Kayak misalnya HP pintar, berarti pintar yang ada pada HP. HP itu benda. Sifat yang ada pada benda. Sifat tidak boleh berdiri dengan si al-wasfu la yatasifu bisifat. Ya kan? Ya enggak? Misalnya dingin. Dingin itu adalah sifat apa? Sifat tubuh. Putihnya papan tulis. Putih adalah sifat bagi papan tulis. Yang papan tulis ini adalah benda. Jadi sifat tidak boleh berada dengan diri sendirinya. Mustahil. Dia mesti ada tempat. Begitu bahasa. Bahasa tidak boleh berdiri dengan bahasa. Tapi butuh pada tempat. Apa? Lidah. Oke ya. Itu maksud dalalah lafal yang akli. Secara akal, bahasa itu pasti menunjuki ada tempatnya. Oke ya. Wa hadhihi dalalatul aqliyatu lil lafzi laisa khassatan bil lafzi duna lafzin bal hiya mushtarikatun baina jami'il alfadhi bal wa baina jami'il aswati wa in lam takun alfaban. Dan ini dalalah akliyah bagi lafal tidak terkhusus dengan lafal tertentu tanpa lafal yang lain. Bahkan dianya dalalah akliyah itu kongsi bagi semua lafal. Bahkan wabaina, bahkan di antara semua suara. Gini. Tadi saya apa menyampaikan? Dalalah lafziyah yang akliyah apa contohnya tadi? Suara menunjuki ada tempat letaknya kan? Apakah itu terkhusus bahasa Arab? Apapun bahasa, bahkan apapun suara. Misalnya kita dengar suara, misalnya jam 3 malam. Suara apa itu? Ya kan? Pasti ada sesuatu yang lain daripada suara itu. Ada tempatnya. Ya kan? Kayak suara, kayak macam suara burung. Bukan burung. Suara burung itu berarti menunjuki apa? Ada burung. Karena suara itu tidak bisa berada di sendirinya. Ya kan? Oke ya. Bi khilafid dalalati tabi'iyyati wal wad'iyati lil alfadhi fa innahuma mukhtasani bi ba'dil alfadhi duna ba'din. Berbeda dengan dalalah tabi'iyah dan wad'iyah bagi lafal, maka bahwa sungguh dalalah tabi'iyah dan wad'iyah yang lafdiyah itu terkhusus dengan sebahagian lafal tanpa lafal yang lain. Gini. Contoh tadi dalalah lafdiyah yang tabi'iyah apa? Teriakan saat dapat musibah. Suara itu suara khas. Nggak mungkin keluar kalau bukan musibah. Ya kan? Begitu juga dalalah wad'iyah. Itu terkhusus dengan bahasa. Misalnya lafal rajul menunjuki pada lelaki. Ya kan? Kepada lelaki. Kalau dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia apa? Lelaki menunjuki kepada agam. Enggak, maksudnya agam ini ya zat yang rambutnya pendek. Oke ya, paham ya? Jadi kesimpulannya gini, dalalah itu ada 3. Dalalah sebenarnya ada secara umum ada 2. Dalalah
ghairul lafdiyah yang bukan bentuk lafal, dan dalalah yang lafdiyah. Yang ghairul lafdiyah itu ada 3. Ghairul lafdiyah wad'iyah, ghairul lafdiyah tabi'iyah, ghairul lafdiyah akliyah. Yang lafal apa? Dalalah lafdiyah. Wad'iyah, tabi'iyah, akliyah. Oke. Kemudian yang lafdiyah. Tiga-tiganya ini. Dalalah lafdiyah akliyah itu tidak terkhusus dengan bahasa, satu bahasa. Dalalah lafdiyah yang tabi'iyah dan wad'iyah itu terkhusus dengan bahasa tertentu, tidak semuanya. Oke ya, ini poinnya. Nah, sedikit lagi, wa amma aqsamu dalalati ghairi lafzi. Adapun pembagian dalalah yang bukan lafal, fahiyya dianya itu semuanya itu terkhusus dengan sebagian perkara tanpa perkara yang lain. Iya enggak? Lampu merah menunjuki kepada apa? Stop. Enggak semua warna merah kan? Enggak semua lampu merah kan? Enggak semua. Paham? Enggak semua yang warna merah itu menunjuki kepada berhenti. Oke, di benteng itu gimana? Oke ya. Wa muraduhu bis-sarah. Wa muraduhu bis-surah. Dan maksudnya musannif dengan kata-kata surah ini teriakan. Surah allazi yang diberi contoh dengan surah itu bagi apa? Contoh apa surah tadi? Bagi dalalah lafal yang tabi'i. Apa maksud surah di sini? Teriakan bagaimana? Surah teriakan yang tersusun daripada beberapa huruf sehingga dia berbentuk lafal. Wadhalika dan sedemikian, yakni teriakan yang berbentuk huruf itu ada dan sangat banyak saat berat wajhi ini apa? Kesulitan dan jatuh dalam musibah. Orang yang sedang sangat sulit ataupun sangat sedang diuji pasti ada suara teriakan. Oh, kita belum ada, itu masih tingkat bawah. Kayak di Gaza kan ibu-ibu itu kan teriak kan? Teriakannya berbentuk huruf enggak? Berbentuk, maka sah dijadikan contoh dalalah lafdiyah yang tabi'iyah. Adapun teriakan yang kosong daripada takatuk itu huruf yang bisa dipotong-potong. Ya kan, misalnya daraba mustafilun bisa dipotong-potong enggak? Misalnya gini, daraba Zaidun Amran bisa dipotong-potong kan? Daraba Zaidun Amran. Adapun suara teriakan yang kosong daripada takatuk dan huruf maka dia bukan lafal. Ada kan suara teriakan? Bayangkan suara teriakan. Bayangkan suara teriakan. Coba teriak. Itu bukan teriakan, teriak. Bukan. Panggil orang gimana? Suara. Ah. Itu tersusun dari beberapa huruf enggak? Enggak kan? Beoi. Ini yang tidak ada hurufnya. Ada. Hah? Kayak misalnya gini, kayak suara orang capek. Gimana suara orang capek? Coba. Gimana suara orang capek? Lari misalnya, gimana? Falaisa bilafdi, maka itu bukanlah lafal. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'ul ma'ab.